semuanya, aku Vinka Sila Anela. Hari ini aku mau ke suatu acara yang acaranya itu pasti seru banget. Aku kasih clue dulu, acaranya itu tentang hewan yang pastinya kalian semua bisa takut, bisa suka sih. Nah, acaranya itu ada di Kampung Sailendra yang diadain sama Yayasan Ular Indonesia SIOX. Kita ikutin terus ya keseruannya di sana. Dadah! Sekarang aku udah sama Kak Aji nih. Coba ya kita tanya-tanya ke Kak Aji. Kak Aji boleh sapa dulu nggak kakak-kakaknya? Halo teman-teman. Ya. Nah iya, Kak Aji suka sama ular ya? Ya. Suka banget ya Kak? Suka karena belajar aja, belajar banyak dari ular. Oh, awal mulanya gimana sih Kak bisa suka sama ular? Dulu kan aktif di Pramuka, sering kemah, sering jalan-jalan. Nah, pada saat jalan-jalan itu ketemu ular. Terus dari situlah kita belajar, ternyata nggak semua ular itu berbahaya, tidak semua ular bisa. Jadi kita belajarnya di situ. Tapi awal-awal pasti takut ya Kak ya? Ya, awal-awal betul. Awal-awal takut dan ingin tahu sebetulnya. Lebih besar ingin tahunya daripada takutnya. Jadi kita belajarnya di situ. Berarti kakak juga dulu pramuka ya Kak? Betul, sampai sekarang pun saya masih aktif di Pramuka. Dulu di Ambalan, kemudian di Satuan Karya, Bagusada, kemudian di Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, sampai Dewan Kerja Nasional. Wah, udah sampai nasional ya Kak ya? Dan sekarang di Andalan Daerah. Oh, di daerah. Ini SIOX sendiri itu boleh diceritain nggak Kak awal mula terbentuknya tuh gimana? Jadi karena dulu di Pramuka sering ketemu ular, sering aktif sama berinteraksi dengan ular di alam, akhirnya kita bikin satu organisasi dulu namanya Pramuka Ular, Matrix Code di Jogja tahun 98-an lah. Kita mendirikan Matrix Code tanggal 13 Agustus, kemudian berkembang ada banyak permintaan untuk pelatihan tentang ular di Gusepan, di Satuan Karya. Kemudian kita format ulang lagi, kita besarkan lagi sampai akhirnya jadi yayasan sampai sekarang. Tahun 2012 kita jadi yayasan dan sekarang Yayasan SIOX Ular Indonesia sudah bikin produk-produk pelatihan sekeliling Indonesia. Kakak sebagai foundernya ya Kak ya? Salah satu pendirinya dan sekarang menjadi ketua Yayasan SIOX. Wah, keren banget Kak. Sosialisasi kayak gini juga penting banget ya Kak ya buat warga-warga sekitar. Ya, kalau yang sekarang ini kan respon warga terhadap ular masih beragam. Misalnya kan kalau ketemu ular diapain coba? Pasti kebanyakan takut kan, atau dibunuh, teriak. Nah, itu yang mau kita coba rubah. Kalau ketemu ular udah nggak boleh dibunuh lagi, tapi cukup dipindahkan. Nah, itu kita programnya edukasi ke masyarakatnya cukup panjang untuk dapetin itu. Nah Kak, aku kan pernah tahu nih Kak tentang ular. Katanya ular takut sama garam. Itu bener nggak sih Kak? Nggak bener. Itu mitos juga, betul. Ini teman-teman di Pramuka juga perlu diluruskan. Bahwa ular sebenarnya tidak takut garam. Jadi kalau kita kemah nebar garam percuma. Wah, percuma ya Kak ya? Iya. Nah mungkin nanti tips-tips kayak gitu bakalan ada di acara hari ini kali ya Kak ya? Betul, pada saat kita acara di luar kita mau keluarin ular beneran dan kita coba buktikan bahwa ternyata ular itu nggak takut sama garam. Seru banget Kak. Kasih banyak ya Kak ya udah mau diwawancara sama aku. Oh ilah. Ini ularnya masih kecil Pak. Kalau besarnya di Kalimantan Sulawesi bisa lebih dari 10 meter. Oke, terus ini juga masih galak, masih liar. Oh, masih galak. Coba digoda. Waduh. Masih galak. Kita yang bawa galak semua. Wih, bener. Itu kalau mau nyerang kayak gitu. Giginya banyak. Kalau gigit kita salah penanganan bisa sobek. Kita harus luka jahit. Nah, ular ini nggak bisa pakai teknik jepit sama pakai teknik di hook Pak, karena ininya bisa patah.
Wah, gila. RT dia diangkat. Oke, ini cara nangkepnya. Ya. Tekniknya adalah menutup kepalanya, Pak. Oh, Kenapa? Karena agar dia tidak melihat. Kalau dia masih melihat, dia pasti nyerang terus. Geser. Oke. Nah, yang megang ekor ini ngendaliin. Ini untuk ngendaliin. Jadi harus 2 orang, nggak bisa sendirian. Karena kalau sendirian berbahaya. Masukin pelan-pelan, tutup. Nah, kalau sudah nggak bisa lihat, baru ditekan dari atas pelan-pelan. Dicari kepalanya tadi. Wah, udah punya jampenya nih. Nggak pakai mantra-mantra. Jadi kalau misalkan udah ditekan kepalanya, baru kita nyari posisi yang enak, terus dipegang langsung Pindah, semuanya. Pak. Baru dilihat, kita pindahin ke kepala. Kayaknya dilepas. Kayaknya dilepas. Nah, ekornya harus selalu dipegang. Pegang Pak, ya? Karena kalau enggak, dia akan kebelit. belit. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika posisi dibelit, dilepas. Oke. Nah, kalau kita pegang kepala itu pasti dibelit. Iya, Pasti dibelit, betul. Benar. Nah, cara penanganannya kaki harus dibuka. Yang dikasih belitan cuma 1 tangan saja, jangan sampai dua-duanya kebelit. Kasih 1 tangan, karena ini akan bergerak ke atas. Nah, ini dia buang kotoran. Ini kotoran ular kayak gini, Pak. Semua ular kalau kepalanya dipegang pasti buang kotoran, pasti pipis sama buang kotoran. Itu sudah ilmunya ular itu. Ini cukup banyak kotorannya. Pegangin Pak. Nah, tangan kiri yang nggak kebelit nyamanin leher. Tadi yang Bapak kasus itu, agar leher kita jangan sampai kecekik. 1 tangan pegang kepala, 1 tangan di leher, ekornya dia akan selalu bergerak cari pegangan tuh Pak. Nah ini akan selalu bergerak terus sampai dapat pegangan badannya sendiri. Kalau dia sudah dapat, nggak apa-apa Pak, biarin aja. Kalau sudah dapat dia akan narik semua ototnya kenceng, krek gitu. Itu proses membunuhnya. Nah ini bahayanya di sini. Jadi kalau Bapak di kebun ada ular besar, kalau sendirian jangan dipegang. Jangan pernah pegang saat sendirian, harus cari teman. Karena kalau sudah kekunci kayak gini sendirian nggak bisa dilepas. Berarti untuk ular segede gini bisa ngebunuh manusia? Bisa Pak, 2 meter saja sudah bisa bunuh kita kalau tekniknya salah. Oh, gitu. Apalagi 3 meter ke atas. Nah cara ngelepasnya dari ekor, ini yang dilakukan Mas Andri. Karena dia sudah, kita sebagai yang megang kepalanya mengamankan diri sendiri, yang lepas harus orang lain. Gitu. Kalau ngelepas sendiri udah nggak bisa, karena kekunci. Sekarang aku lagi sama Kak Triadi nih. Boleh disapa dulu dong Kak. Hai. Hai. Nah, tadi kakak udah melihat kan Kak keseruan sosialisasi ular sama penduduk-penduduk yang lain. Gimana nih Kak respon kakak terhadap kegiatan tersebut? Nah ini bagus sekali bahwa kita bisa membantu masyarakat ya, sebagai pramuka adalah tugas kita selalu memberdayakan masyarakat sekitar kita agar supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, sesuai dengan tema daripada Scout Creating a Better World ya, saya kira bagus sekali, sangat bagus sekali. Nah, pernah nggak Kak ketemu ular terus kakak gimana nih, kakak takut atau malah kakak berani? Nah, kalau zaman dulu mah ya, kalau ada ular, ya udah, kan diajarinnya dari dulu diajarnya stop. Jadi ular itu adalah binatang kesatria. Kalau kami dulu tahun-tahun 70-an saya tuh belajar dari Kenya Hesando bahwa ular itu binatang kesatria. Kalau kita tidak memulai, ular tidak akan menyerang kita. Jadi bagaimana caranya ya? Kalau ada ular ya kita stop, kita jangan bergerak, kita diam, maka nanti dia akan lari. Ya, ketika ketemu ular apalagi kalau yang besar itu dibiasakan untuk kemudian membuka kaki kita. Jadi ya gitu. Kalau zaman dulu kita kalau camping masih ingat kan suka dikasih garam, nah supaya ular itu tidak mau melintasi garam itu atau tali hijau atau segala macam. Itu semua adalah bagian-bagian dari proteksi dan tentunya itulah yang harus kita kuasai bagaimana caranya memilih tempat berkemah. Ya. Gimana kita jangan sampai kita berkemah di dekat sarang ular gitu kan? Yang salah satunya. Jadi kita memahami bagian-bagian mana yang harus kita hindari. Di Pramuka juga banyak banget Kak ilmunya, rasa kekeluargaannya terutama ya Kak. Yes,
Semuanya seru banget Kak. Banget dong, harus banget. Makasih banget ya Kak ya, udah ada hadir di sini juga Kak, udah Oke. ngobrol saya juga. Oke, salam semua, salam pramuka. Salam Kak. Kami pertama-tama ucapkan terima kasih yang sudah bisa memberikan pemahaman kepada warga kami, terutama terima kasih kepada Pak Indra sini sebagai tuan rumah yang menyediakan lokasi, juga kepada rekan-rekan dari klub Siop ya. Siop. Kami ucapkan terima kasih sudah memberikan pemahaman tentang tata cara pengendalian ular maupun berbisa ataupun tidak. Begitu sekali lagi tanggapan kami, mudah-mudahan kedepannya bisa berkesinambungan untuk menangani jangan sampai terjadi masyarakat warga kami terjadi digigit sama ular berbisa tersebut. Ya sedikit banyaknya kami sudah mengetahui lah cara penanganannya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan yang begitu banyak manfaatnya. Nah, sekarang acara hari ini udah selesai nih. Gimana? Seru nggak? Nah, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Oh iya, nantikan video kita yang lainnya ya. Dadah!